Assalamualaikum, kita review sekuritas dilutif dan laba per saham. Yang pertama adalah opsi saham. Opsi saham merupakan kontrak yang diterbitkan oleh investor untuk dijual kepada investor lainnya. Untuk pengertiannya bisa kalian baca sendiri ya. Saya akan membahas sebenarnya opsi saham itu ada dua jenis, yaitu opsi beli dan opsi jual. Kalau opsi beli itu memberikan hak ya kepada pemegang opsi untuk membeli sejumlah tertentu dari sebuah instrumen yang menjadi dasar kontrak. Jadi kalau opsi beli itu mempunyai hak untuk membeli sebuah sekuritas. Kalau opsi jual yaitu pemegang opsi untuk menjual instrumen atau surat berharga. Nah, sebenarnya bedanya opsi sama waran itu apa sih? Perbedaan utamanya adalah pihak yang mengeluarkan. Kalau waran dikeluarkan oleh perusahaan penerbit saham, sedangkan opsi dikeluarkan oleh investor. Itu adalah perbedaannya. Pokoknya kalau ada konversi atau convertible, itu sekuritas itu bisa ditukar menjadi sekuritas yang lainnya. Nah, kayak ini ya, utang konversi, saham preferen convertible, itu hutang konversi maupun saham preferen convertible itu bisa ditukar menjadi sekuritas lainnya seperti saham biasa. Jadi kalau kalian misalnya punya obligasi convertible, kalian bisa menukarnya menjadi saham biasa. Hutang konvertibel, alasan yang pertamanya adalah keinginan untuk meningkatkan modal ekuitas tanpa memberikan pengendalian kepemilikan yang berlebihan kecuali diperlukan. Yang kedua, memperoleh pembiayaan dengan saham biasa pada suku bunga yang rendah. Jadi, kalau misalnya obligasi konvertibel itu biasanya bunganya akan lebih rendah dibandingkan obligasi yang biasa. Jadi obligasi itu kan ada obligasi sama obligasi convertible. Kalau obligasi convertible itu dia ada plus minusnya ya. Minusnya itu suku bunganya rendah dibandingkan obligasi biasa. Tapi plusnya dia bisa menukar obligasi itu menjadi saham biasa. Nah, kalau untuk alasan yang pertama, keinginan untuk meningkatkan modal ekuitas tanpa memberikan pengendalian kepemilikan yang berlebihan kecuali diperlukan. Nah, itu misalnya kayak gini ya. Intinya, kalau itu misalnya obligasi convertible, itu jika ditukarkan saham akan ketemu misalnya jadi 2000 saham. Tetapi kalau misalnya perusahaan mengeluarkan dengan menjual saham, itu membutuhkan 2200 untuk dana tersebut. Paham nggak maksud saya? Misalnya kayak gini, kalian butuh 100 juta. Kalau kalian mengeluarkan obligasi convertible, itu kalian nanti jika obligasi tersebut ditukarkan jadi saham, kalian hanya mengeluarkan 2000 lembar saham aja. Tetapi beda jika kalian untuk 100 juta, kalian itu membutuhkan 2200 lembar saham biar bisa dapat 100 juta. Nah, misalnya kayak gitu. Jadi makanya kalau kelebihannya kalau perusahaan mengeluarkan obligasi convertible itu salah satunya adalah bunganya rendah. Yang kedua, konversinya menjadi saham biasa itu akan lebih rendah daripada saham itu dijual di pasaran jadi saham biasa. Oke, misalnya contohnya kayak gini. Perusahaan membutuhkan pendanaan sebesar 100 miliar, maka perusahaan dapat menerbitkan obligasi konversi sebanyak 1 juta lembar pada nilai 100.000 nilai nominalnya, di mana tiap lembar obligasi dapat dikonversikan menjadi 10 lembar saham. Apabila pada saat itu harga saham adalah 5.000, maka jumlah lembar saham yang diterbitkan oleh perusahaan bila tidak menerbitkan obligasi konversi adalah sebanyak 20 lembar saham. Sedangkan apabila menggunakan obligasi konversi, perusahaan cukup menerbitkan saham sebanyak 10 juta lembar saham. Jadi kesimpulannya, kalau perusahaan itu mengeluarkan obligasi konversi,
Jika butuh dana 100 miliar itu hanya perlu menerbitkan 10 juta lembar saham. Tapi kalau dijual biasa langsung sebagai saham biasa itu membutuhkan 20 juta lembar saham. Berarti kan kepemilikannya akan dibagikan lebih banyak dibandingkan ketika menerbitkan hutang konversi. Sekuritas dilutif merupakan surat berharga yang dapat dikonversikan menjadi saham biasa. Tadi udah kita bahas siapa aja jenisnya. Konversi yang dirangsang mengurangi biaya bunga. Ini maksudnya gimana? Jadi biasanya perusahaan itu ingin merangsang itu maksudnya supaya hutang konvertibelnya itu segera dikonversi menjadi saham biasa. Nah, tujuannya itu untuk mengurangi biaya bunga. Perusahaan akan memberikan pemanis ya. Pemanis itu kayak misalnya akan diberikan tambahan kas kalau misalnya investornya mau segera menukarkan obligasi konvertibelnya menjadi saham biasa. Contohnya kayak yang di soal di halaman 365 ya, buka bukunya. Asumsikan bahwa Helots mempunyai surat hutang konvertibel yang beredar dan bernilai pari 1 juta dapat dikonversi menjadi 100.000 lembar saham biasa dengan nilai pari 1 dolar. Heloid ingin mengurangi biaya bunga tahunannya. Untuk melakukan hal tersebut, Heloid setuju membayar pemegang surat hutang konvertibel suatu tambahan sebesar 80.000 jika mereka akan mengkonversikannya. Jadi, kalau misalnya kalian investornya saya Heloid, saya akan memberi tambahan 80.000 jika kalian mau mengkonversikan obligasi konvertibelnya menjadi saham biasa. Nah, jurnalnya biaya konversi hutang 80 karena kan perusahaan mengeluarkan 80.000 untuk diberikan kepada investornya. Hutang obligasinya 1 juta karena obligasinya ditukarkan jadi saham biasa berarti kan perusahaan nggak punya hutang, makanya didebet. Pada saham biasa sebesar 100.000 tambahan modal disetor 900 pada kas 80.000. Tambahan modal disetornya 900 itu dari mana? Dari 1 juta dikurangi 100.000. Tadi kan nilai parinya 1 juta untuk hutang konvertibelnya. Tapi dikonversi menjadi 100 lembar saham biasa, 100.000 lembar biasa dengan nilai pari 1. Makanya saham biasanya senilai 100.000. Tambahan modal disetornya dikredit 900 dari 1 juta dikurangi 100.000. Nah, tambahan modal disetor yang 900.000 itu termasuk agio atau disagio? Yo, siapa yang bisa? Jadi kalian punya hutang saya 1 juta itu, tapi hanya kalian tukar dengan saham yang senilai 100.000. Berarti bagi saya agio atau disagio? Agio ya. Nah, ini jurnalnya yang kita bahas tadi ya. Karena perusahaan memberikan 80.000 kalau ada investor yang mau segera menukarkan hutang obligasinya kepada saham biasa. Makanya ada biaya konversi hutang 80, kasnya dikredit 80. Hutangnya berkurang kan karena ditukarkan jadi saham biasa, makanya hutangnya didebet sebesar 1 juta. Saham biasanya tadi senilai berapa? 100.000 lembar saham biasa dengan nilai pari 1. Berarti saham biasanya senilai 100.000. Tambahan modal disetornya 900.000 dari mana? Dari 1 juta dikurangi 100. Kalian punya hutang ke saya 1 juta, tapi saya tukar dengan saham biasa senilai 100.000. Berarti kan agio saham. Karena sahamnya dibeli di atas nilai nominal. Oke,
Sekarang kita bahas metode proporsional sama metode inkremental ya. Ini kita udah bahas yang di pertemuan kemarin ya. Kalau metode proporsional itu dua-duanya diketahui nilai pasarnya. Tapi kalau metode inkremental hanya salah satu aja yang diketahui nilai pasarnya. Contoh soalnya bisa kalian lihat di ilustrasi 16-1 halaman 368. Ini udah saya jelaskan di bab sebelumnya cara menghitungnya. Kompensasi saham merupakan imbalan yang diberikan perusahaan kepada pemasok barang atau jasa yang dapat mencakup pihak karyawan dan non-karyawan, yang mana kompensasi tersebut berbentuk saham. Jadi diberi saham. Laba per saham. Laba yang dihasilkan oleh setiap lembar saham. Misalnya PTA mempunyai laba bersih sebesar 2 juta. Rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar adalah 1000 lembar. Laba per sahamnya adalah 2 juta dibagi 1000 ketemu 2000. 2000 laba per lembar sahamnya. Jadi jika investor memiliki 300 lembar saham, maka laba per sahamnya adalah 600.000 dari 300 dikali 2000. Oke, sekian dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.